Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Les Privat Raihan. Semoga bermanfaat ya. Sekarang di channel Les Privat Raihan, Ibu mau memberikan materi untuk SMA kelas 10 jurusan IPA tentang ikatan kimia, yaitu pada materi pelajaran kimia. Kita mulai saja ya. Ikatan kimia. Apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah suatu ikatan di mana unsur-unsur kimia atau ion-ion kimia digabungkan membentuk suatu molekul atau senyawa. Sekarang apa unsur-unsur yang membentuk ikatan kimia ini? Bagian-bagian dari yang bisa membentuk suatu ikatan kimia. Kita lihat bagannya ya, anak-anak ibu semua. Ini ikatan kimia ini untuk membentuk suatu molekul. Setelah molekul terjadi, nanti molekul ini memiliki gaya antar molekul. Nanti kita bicarakan apa saja gaya antar molekul itu. Ada ikatan hidrogen, ada gaya van der Waals. Nanti kedua ikatan hidrogen dan gaya van der Waals ini nanti mempengaruhi titik didih. Selanjutnya, ikatan kimia ini terjadi pada saat kapan? Kita lihat dulu, melibatkan apa saja ikatan kimia ini? Ikatan kimia ini melibatkan elektron valensi. Elektron valensi ini terdapat pada nomor atom. Nanti kita kasih contoh soal bagaimana cara mencari elektron valensi, yaitu biasanya kalau ibu kasih contoh misal 11Na, nanti kita bikin konfigurasinya kulitnya 2, 8, 1. Berarti elektron valensi dari si Na adalah 1 elektron. Sekarang kita masuk ke dalam bagian ikatan kimia. Ikatan kimia ada 3 macam. Satu dinamakan ikatan ion, yang kedua ikatan kovalen, yang ketiga ikatan logam. Pada saat ini, sekarang kita membahas ikatan ion saja dulu. Nanti part selanjutnya kita bahas tentang ikatan kovalen dan ikatan logam. Sekarang ibu mau jelaskan bagan-bagannya dulu ya anak-anak sekalian. Ikatan ion ini melibatkan siapa? Melibatkan kation dan anion. Syaratnya untuk ikatan ion, unsur yang dilibatkan adalah unsur logam dan non-logam, di mana kationnya bisa bertindak sebagai logam atau logam bertindak sebagai kation, dan unsur non-logamnya bertindak sebagai anion. Kation dan anion ini nanti membentuk senyawa ion. Kalau ikatan kovalen ini biasanya unsur yang dipakai adalah unsur non-logam dan non-logam. Jadi antara non-logam dan non-logam. Jadi itu akan membentuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini nanti terbagi lagi. Ada yang namanya ikatan tunggal, ikatan lengkap 2, ikatan lengkap 3. Satu lagi ada ikatan kovalen biasa, ikatan kovalen koordinasi. Habis itu ikatan kovalen polar, ikatan kovalen non-polar. Yang bagian ketiganya adalah ikatan logam. Namanya saja sudah ikatan logam, berarti
dia terdapat dalam unsur logam. Sekarang kita akan membahas tentang ikatan ion. Tadi sebelumnya di skemanya sudah Ibu jelaskan ikatan ion itu biasanya terbentuk oleh unsur logam dan non logam. Unsur logam ini nanti membentuk kation, sedangkan non logam itu membentuk anion. Untuk membuat suatu ikatan ion, terlebih dahulu kita harus tahu elektron valensi suatu unsur. Unsur logam atau unsur non logam. Bagaimana cara menghitung elektron valensi? Di pelajaran sebelumnya, di bab menentukan golongan suatu unsur, kita sudah mempelajari bagaimana cara menghitung valensi dengan konfigurasi elektron. Sekarang Ibu akan mencontohkan cara mudahnya saja untuk menghitung elektron valensi. Misalnya 11 Na atau unsur Na ini mempunyai nomor atom 11. Jadi kita hanya menggunakan konfigurasi kulitnya saja. Berarti bisa 28 sudah 10, berarti dia kalau 11 tinggal ditambahin 1 aja. Berarti elektron valensinya EF-nya 1 elektron. 17 Cl 2 8 7. Berarti elektron valensinya 7 elektron. Untuk membentuk suatu ikatan ion, kita harus tahu dulu tentang aturan oktet atau kaidah oktet. Aturan oktet adalah kecenderungan suatu unsur atau konfigurasi elektronnya, untuk membentuk unsur yang stabil. Biasanya unsur yang stabil ini biasanya terdapat pada gas mulia ya anak-anak Ibu. Pada gas mulia. Apa itu gas mulia? Yang golongan 8A. Yaitu helium, neon, Ar, Kr, Xe, Rn. Jadi untuk yang unsur stabil ini biasanya terdapat pada gas mulia, sehingga di alam susah untuk membentuk gas mulia ini karena unsurnya sudah stabil, sudah memenuhi aturan oktet. Jadi aturan oktet ini yang harus dipakai misalnya untuk kecuali helium itu duplet ya. Yang lain ini adalah oktet. Kenapa duplet? Duplet itu artinya 2. Kalau oktet artinya 8.
Jadi kaidah oktet itu harus memenuhi syarat elektron valensi ya, yaitu ada yang namanya duplet. Istilahnya elektron valensinya harus 2, sedangkan oktet itu elektron valensinya harus stabilnya 8. Jadi kalau kita contoh tadi yang untuk natrium 281, berarti ini yang oktetnya yang stabil, berarti satu elektronnya terpisah, elektron valensinya jadi 1. Kalau Cl 287, dia yang oktetnya yang ini pas di 8, sedangkan 7 ini elektron valensinya yang ini yang nanti akan melakukan ikatan. Jadi kalau untuk Na, karena dia berlebih 1, berarti dia melepaskan 1 elektron. Sedangkan si Cl, karena dia 7 lebih dekat ke 8, berarti dia membutuhkan 1 elektron supaya stabil. Karena dia membutuhkan 1 elektron, berarti dia menerima 1 elektron. Jadi inti dari ikatan ion ini adalah serah terima elektron. Serah terima elektron. Kalau serah berarti dia melepaskan. Kalau terima ada satu lagi unsur yang menerima elektron yang dilepaskan oleh unsur yang lain ini. Jadi kita lihat contoh untuk NaCl ya. Jadi kita ambil satu contoh NaCl, yaitu 11 Na ini mempunyai elektron valensinya 1, berarti dia melepaskan 1 elektron menjadi Na+. Sedangkan Cl 17Cl karena elektron valensinya 7, dan supaya dia memenuhi hukum oktet, dia menerima 1 elektron, berarti Cl-. Jadi bagaimana serah terimanya? Berarti Na+ ditambah Cl- menjadi NaCl. Karena Na memberikan elektron positifnya ke Cl, sedangkan Cl-nya menerima elektron tersebut sehingga dia menjadi stabil, maka terbentuklah NaCl. Yang serah terima inilah yang dinamakan dengan ikatan ion. Ibu mau menjelaskan tentang struktur Lewis dari NaCl ini. Tadi sudah Ibu bilang Na ini melepaskan 1 elektron, sedangkan Cl- menerima 1 elektron dari Na. Jadi kita bikin struktur Lewisnya bagaimana ya? Bentuknya seperti ini. Struktur Lewis. Jadi Na, karena dia mempunyai 1 elektron valensi, kita ambil ini bulat di sini, sedangkan si Cl kasih silang karena dia mempunyai 7 elektron valensi. Jadi yang ini akan memberikan 1 elektron kepada si Cl, supaya Cl ini bisa menjadi oktet, memenuhi hukum aturan oktet. Karena aturan oktet harus ada 8 atau 8 elektron valensi yang bisa membuat dia menjadi stabil. Jadi bagaimana bentuk struktur Lewisnya?
Berarti Na, ini Cl. Ibu ambil ini bulat di sini. Ini kita kasih dari si Cl. Jadi begini bentuknya. Ini struktur Lewisnya. Jadi inilah yang namanya ikatan ionnya. Karena ada serah terima satu elektron pada masing-masing unsur. Tadi Ibu lupa untuk memberi keterangan unsur logam itu apa saja, Bu? Unsur logam itu pada tabel periodik dia terdapat pada golongan 1A, 2A, dan 3A. Sedangkan unsur non-logam itu terdapat pada golongan 4A, tapi ada juga yang di golongan 4A ini logam ya, tergantung unsurnya apa. Jadi 4A ini ada sebagian buku yang bilang ada yang logam, ada yang non-logam. Jadi Ibu jadi pada umumnya saja. Kalau untuk unsur non-logam golongan 4A, golongan 5A, 6A, dan 7A. Sedangkan unsur yang stabil itu adalah golongan 8A. Bagaimana cara menghafalnya, Ibu? Lihat sini ya, golongan 1A itu hidrogen, Li, natrium, kalium, Rb, Cs, dan Fr. Jadi cara menghafalnya mudah saja. Boleh kita hafal pakai singkatan. Hai Lina, kau rebut cinta suci Ferry. Jadi H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, F, R. Tapi untuk hidrogen itu pengecualian ya. Jadi hidrogen ini termasuk ke dalam non-logam. Jadi dimulainya dari Li. Jadi Lina kau rebut cinta suci Ferry. Sedangkan golongan 2A besok minggu cari Sri bawa Jadi kalau orang Padang, RA ini disingkat dengan raun. Besok minggu cari Sri bawa raun. Jadi B, MG, CA, SR, BA, dan RA ini adalah golongan 2A. Kita bisa kalau 1A ini berarti dia elektron valensinya 1 ya Nana Ibu. Kalau elektron untuk golongan 2 ini elektron valensinya 2. Udah? Selanjutnya untuk golongan 3A nanti bisa dipelajari di rumah ya. Sekarang Ibu ambil satu contoh soal. Dan sekarang kita lihat contoh soalnya. Coba lihat nomor 1. Tuliskan rumus elektron struktur Lewis dan rumus empiris yang terbentuk A. Mg dengan nomor atomnya 12, Cl nomor atomnya 17, B. aluminium dengan nomor atomnya 13, dan F dengan nomor atomnya 9. Sebelum kita menjawab soal, kita identifikasi dulu soalnya. Apakah yang dia memang terbentuk ikatan ion atau tidak? Kita lihat nomor A. Kita jawab ya nomor A-nya.
Mg, magnesium. Apakah magnesium itu logam? Iya, magnesium adalah logam golongan 2A. Jadi, Cl. Cl apakah dia logam? Bukan, dia non logam. Jadi kalau satu logam, yang lainnya non logam, berarti otomatis dia mempunyai ikatan ion. Baru kita hitung elektron valensinya. Jadi Mg ini Z-nya 12, berarti 12 Mg. Kita hitung konfigurasi elektronnya ya anak-anak ibu. Berarti 2, 8, 2. Yang Cl 17. Berarti konfigurasi elektronnya 2, 8, 7. Jadi Mg ini mempunyai elektron valensinya 2. Sedangkan Cl mempunyai elektron valensinya 7. Kita lihat apakah dia sudah termasuk dalam aturan oktet atau tidak. Pada Mg itu berlebih 2 elektron karena oktetnya sampai 8. Berarti dia melepaskan 2 elektron. Kita lihat Cl 7 elektron valensinya, berarti dia membutuhkan 1 elektron untuk memenuhi aturan oktet. Berarti dia menerima 1 elektron. Bagaimana rumus elektronnya? Berarti karena dia melepaskan 2 elektron untuk si Mg, berarti Mg 2 plus menjadi Mg. Karena Mg mempunyai 2 plus, berarti elektron valensinya ditaruh di sini. Karena dia 2 elektron. Sedangkan Cl, karena dia menerima, berarti min 1. Ini menjadi Cl. Karena dia kekurangan 1, ini membutuhkan 1 elektron, berarti elektron 1 elektronnya ditaruh di bagian kanan. Bagaimana dengan rumus elektronnya? Supaya ini bisa dicoret, sama kita dengan matematika, ini 2, ini 1, berarti kita eliminasi dengan dikali yang di atas kali 1, di bawah kali 2. Jadi 1 kali Mg 2 plus menjadi Mg 2 plus ditambah 2 elektron menjadi Mg. Sedangkan Cl min menjadi Cl 2 kali 1. Cl nya coba 2 kali Cl berarti 2 Cl. Ini juga 2 Cl min. Ini 2 Cl. 1 kali 2 elektron. Baru kita bisa mencoretnya ya. Kita coret ini karena masing-masing 1 di kiri, 1 di kanan, balik dicoret. Berarti hasilnya reaksinya Mg 2 plus ditambah 2 Cl min menjadi Mg Cl 2. Jadi apa jawabannya untuk rumus elektron? Untuk rumus elektronnya ini adalah jawabannya. Ini adalah rumus elektronnya. Bagaimana dengan rumus empiris? Kalau udah dapat rumus elektron, otomatis sudah dapat rumus empirisnya. Ini rumus empirisnya. Masalahnya, dia meminta struktur Lewis juga. Kita bikin struktur Lewisnya ya. Sekarang kita bikin struktur Lewisnya ya. Struktur Lewis dari Mg sama Cl tadi. Jadi Mg mempunyai 2 elektron. Berarti Mg mempunyai 2 elektron. Kita kasih ini sebetulnya
ditambah dengan Cl. Cl ada yang ada 7 elektron. Ini kita gambar. Karena dia ada 2 Cl-nya, kita gambarkan 2 juga. Sini. Karena dia nanti mengikat si Cl, si Mg-nya masing-masing memberikan 1 elektron, berarti 1 pasang elektron Mg menuju 1 buah elektron, bukan 1 pasang ya, 1 buah elektron Mg menuju Cl yang satunya lagi menuju Cl berikutnya. Berarti hasilnya Mg, bikin di sini, ini Cl, sini Cl juga. Disinilah nanti yang struktur Lewisnya ya. Jadi ini nanti menghasilkan Cl mengikat Mg, ini juga mengikat Mg juga mengikat Cl. Jadi inilah yang namanya struktur Lewis dari si MgCl2. Sekarang kita akan membahas yang nomor B-nya. Sama tadi yang seperti nomor A, yang B kita identifikasi dulu apakah ada unsur logam dan non-logamnya. Kalau ada bisa membentuk ikatan ion. Kita lihat Al aluminium, yaitu logam golongan 3A, berarti dia merupakan unsur logam. Dan F fluor, berarti dia golongan 7A, dia merupakan unsur non-logam. Setelah itu baru kita cari atau kita hitung elektron valensi masing-masing unsur tersebut. Kita hitung ya. 13 Al, ini konfigurasinya 283. Berarti ada 3 elektron valensinya. Karena dia yang sebelahnya sudah 8, sudah mengikuti aturan oktet, berarti dia melepaskan 3 elektron. Terus yang F 9F, konfigurasi elektronnya 27, karena dia elektron valensinya 7, berarti dia mau mendekati 8. Mendekati 8 berarti dia ingin membutuhkan 1 elektron untuk dia bisa memenuhi aturan oktet, berarti dia menerima 1 elektron. Sekarang kita bikin rumus elektronnya ya. Berarti karena dia Al melepaskan 3 elektron, berarti Al itu 3 plus ditambah 3 elektron menjadi Al. Sedangkan F itu karena menerima 1 elektron atau kekurangan 1 elektron, berarti dia F min menjadi F ditambah 1 elektron. Sama kayak tadi, kita pakai sistem eliminasi.
Ini ada 3, ini ada 1, berarti ini dikali 1, ini dikali 3. Al3 plus kali 1, Al3 plus ditambah 3 elektron menjadi Al, ini 3F min menjadi 3F ditambah 3 elektron. Di sini bisa kita coret. Jadi Al 3 plus ditambah 3F min ini menjadi Al F3. Inilah yang rumus elektronnya. Sedangkan yang ini rumus empirisnya. Kita bikin struktur Lewis yang nomor B ya. Struktur Lewisnya tadi Al-nya 3 plus, berarti dia mempunyai 3 elektron valensi. Al, kita bikin ini 0, ini 0, ini 0. Habis itu F-nya, karena dia 3 elektron yang mau disumbangkan ke si F, berarti F-nya harus ada 3 juga. Karena F-nya 7. Spidol merah ya, lebih bagus. Ini untuk struktur Lewis, 1 elektron membentuk ikatan ke 1F. Jadi dia membentuk Al-nya di tengah ya. F-nya di samping kiri, samping kanan, atas juga boleh 1. Kita bikin di sini bulatnya. Bulat punya si Al warna biru, yang si F warna merah silang. Lalu bagaimana strukturnya? Ini dia. Inilah yang ikatan ionnya. Ini ikatan ionnya. Ini ikatan ionnya. Jadi bagaimana rumus untuk empiris berikatannya? Jadi F Al, ini F, ini F. Bisa ya anak-anak ibu semua tentang ikatan ion. Untuk ikatan kovalen, ibu nanti akan mengupload part 2-nya, nanti ditunggu saja ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.